Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamat. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan untuk dapat kembali hadir, dilangkahkan kaki kita, diringankan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan karunia kenikmatan yang tiada tara, sehat tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan keberkahan, ampunan, hidayah dan pemahaman ilmu kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selalu di dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batinnya. Kajian minggu yang lalu terus kita ulang bab dari awal syahadat, ya Bapak Ibu, karena ini terus berhubungan Bapak Ibu. Setelah syahadat, pengenalan, baru turun perintah ibadah salat. Betul ya Bapak Ibu? Karena ibadah tanpa mengenal yang disembah maka akan sia-sia, ya. Dan ibadah harus diawali dengan pembersihan. Yang kemarin mudah-mudahan sudah kita terapkan di dalam amaliyah kita sehari-hari, bahwa untuk menghadap kepada yang maha suci, Allah hanya menerima yang hanya suci saja. Artinya zahir pun batin kita harus mampu mensejajarkan, mengembalikan kesucian yang Allah titipkan kepada insan kamil mukamil. Lalu setelah itu, sebelum menapaki ibadah, yang awal dikatakan sholat, haruslah kita mampu mengisi ibadah itu. Jangan sampai ibadah hanya seperti benda mati saja. Ibadah jangan sampai seperti patung saja. Ibadah jangan sampai kita lakukan mati-matian tetapi tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Ibadah tidak diterima, tidak dikatakan sah di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nilai suatu amal ibadah ataupun kebaikan bukan dilihat dari banyaknya
jumlah yang dikerjakan atau tidak melihat tingginya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Karena ketika seorang hamba menilik amal ibadah kebaikannya, contohnya ya sholatnya, puasanya, zakatnya, atau umroh serta hajinya, ketika disandarkan kepada diri, maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat disayangkan dan jangan sampai terjadi kepada kita. Karena dikatakan seluruh ibadah tanpa ada ruhnya maka akan sia-sia. Jadi sebelum mengerjakan sholat, haruslah kita mampu mengenali sir daripada ibadah itu sendiri yang dikatakan ikhlas. Nah, malam ini sebelum menginjak kepada seluruh amal ibadah kebaikan, maka kami akan menghaturkan kajian bab ikhlas. Apa yang dikatakan ikhlas menjadi ruhnya ibadah, karena tanpa ikhlas maka kebanyakan manusia secara syariat fikihnya yang dikhawatirkan menimbulkan rasa takabur, menimbulkan sifat riya, hingga lahirlah sifat ujub. Ya, karena seseorang ketika tidak melandasi segala suatu amal ibadah kebaikannya dengan sir ikhlas, maka seakan-akan ia merasa yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak zikirnya, yang paling kuat sholat istiqomah di sepertiga malamnya, yang paling istiqomah di seluruh ibadah-ibadah sunnahnya. Dia merasa sudah aman daripada siksa api neraka karena dia sering menolong orang dan berbuat kebaikan. Merasa karena tidak dilandasi dengan sir daripada ikhlas itu sendiri. Karena kebanyakan manusia menjalankan amal ibadah dan kebaikan menginginkan tuntutan, menginginkan harapan, menginginkan hasil kepada yang ditujunya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum memahami sirnya daripada ikhlas itu sendiri. Dan ini yang mengkhawatirkan, karena seseorang yang tanpa mendasari keikhlasan, maka mereka akan terjerumus kepada syirik kafiul kahfi, syirik yang sangat amat halus dan tersembunyi, Bapak Ibu, nggih. Karena yang menjadi contoh ialah ketika kita menjalankan ibadah yang pertama, sholat, tanpa mendasarkan ikhlas, maka di dalam sholat pun tidak bisa kita tumak ninah. Tumak ninah ialah tenang di dalam menghadirkan qalbu atau hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu melihat kodrat irodatnya yang berdiri tegak menyatakan akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini
karena belum mampu mengkaji ilmu sirnya ikhlas, di dalam hidup banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami yang namanya depresi, banyak yang mengalami namanya tekanan batin atau tekanan mental. Karena ketika merasa kita sudah benar sholatnya, sudah merasa sobar, tetapi pertolongan daripada Allah tidak kunjung datang. Betul Bapak Ibu? Akhirnya kecewa sama Allah. Akhirnya buruk sangka lawan Tuhan. Aku nang kayak ini kok Tuhan kada menolongi ulun jaranya. Kecewanya. Sudah sholat rajin, puasa rajin, beriman bertakwa inyak rajin. Ya Allah. Tetapi pertolongan dari Allah kada datang. Ya, karena apa? Ya, menyandarkan daripada amal ibadah kita kepada keakuan diri, Bapak Ibu. Ya, disinilah karena di dalam surat Al-Ikhlas pun kira-kira ada kata-kata ikhlas atau tidak, Bapak Ibu? Surat Al-Ikhlas ada enggak kata-kata ikhlasnya? Enggak ada ya? Kenapa enggak ada? Ada suratnya Al-Ikhlas. Bacaannya apa Bapak Ibu? Al-Ikhlas yang pertama. Nah, Qul hu Allah hu ahad. Disitulah rahasianya yang dikatakan ikhlas. Qul hu, katakan wahai Muhammad, aku itu esa, aku itu ahad, aku yang memberikan anugerah, kenikmatan, ar-Rahman, ar-Rahim, kasih sayang kepada engkau hingga engkau mampu beramal, beribadah dan berbuat baik. Jadi amal, ibadah, perbuatan kebaikan kita semuanya karena murni dari pertolongan siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu. Nah, inilah yang namanya sir daripada ikhlas itu sendiri. Sir ikhlas inilah yang nantinya diharapkan mampu mengikis kesombongan di dalam ibadah kita. Yang merasa sudah alim, lalu di dalam hatinya membanding-bandingkan. Yang itu sholat kok Senin Kamis, nang itu kok jarang baca Al-Quran, nang itu kok jarang tahajud, nang itu subuhnya kok lepas taris. Nah, itu namanya membanding walaupun di dalam hati. Itulah dikatakan takabur. Lalu riya, merasa hebat daripada yang lainnya. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita beramal ibadah tetapi tertipu. Apa dikatakan tertipu? Kita merasa sudah cukup amal ibadah kita 70 tahun lamanya, sholatnya rajin, tidak pernah ketinggalan jamaah di masjid, puasanya tidak pernah ada yang terlepas, zakatnya rajin, sudah memenuhi panggilan undangan dari Allah Subhanahu. Nah, dibela-belain ngumpulkan uang untuk umrah. Wih, jauh betul mau ketemu Allah.
Subhana, ya Allah, mau bertemu Allah, iya enggak apa-apa. Karena itu wajib secara syariat bagi mereka yang mampu dengan hartanya dan mampu dengan ilmu pengetahuannya. Tidak dilarang Bapak Ibu, silahkan. Tapi ketika pulang dari tanah suci Mekah, maka akhlaknya harus sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Nah, pulang dari Mekah kok pendusta. Oh, ke Mekah kan sudah bertemu dengan Allah. Nah, berarti sudah bersih. Pulang dari tanah suci Mekah itu harus mempunyai sifat tawadu. Di tanah suci Mekah selfie. Subhanallah, larang bujur lah mau bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Maka luruskan niat agar kita selamat di dalam ibadah dunia dan akhirat. Meluruskan niat ialah dasarkan ketika ibadah lillahi ta'ala. Karena kebanyakan manusia ketika ibadah dia mati-matian. Nah, mati-matian artinya apa Bapak Ibu? Yang biasanya Senin Kemis jadi setiap hari bangun malam. Tahajudnya tidak pernah kendor. Ternyata utangnya menumpuk. Karena dikejar-kejar debt collector. Artinya ibadahnya karena ingin diselesaikan masalahnya. Ternyata bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seperti itu, maka tidak akan menjadikan kita lebih dekat kepada Zat yang Maha Suci. Karena ikhlas ini ialah pemurnian Bapak Ibu. Pemurnian itu jangan sampai terlihat adanya diri kita yang mampu untuk beribadah. Karena semua ini hakikatnya ialah titipan Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh. Ketika diberi napas harus dilepas. Betul Bapak Ibu? Coba ditahan. Jangan dilepas. Ada yang tahan Bapak Ibu? Nah, ini yang paling sering kita lupakan. Inilah timbulnya penderitaan kepada umat manusia. Dadanya menjadi sempit Bapak Ibu. Dadanya menjadi sempit. Kenapa? Karena tidak ikhlas di dalam ibadahnya, lalu akibatnya tidak ikhlas pun menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diuji, mereka dicoba dengan sedikit kesusahan, sedikit kekurangan, sedikit kemiskinan, maka yang keluar bukan hamdalah, tetapi keluhan. Ya, disitulah sifat manusia mudah berkeluh kesah. Akhirnya sempit hatinya Bapak Ibu. Orang yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, maka disitulah sumber dari penderitaan hatinya. Hati kalau sudah sempit, hati kalau sudah sempit, kemasukan ujian dan cobaan, serasa hidup ini sudah sangat amat berat menjalaninya. Seperti garam Bapak Ibu, pernah saya contohkan, ketika dimasukkan ke dalam gelas 1 sendok garam, maka air yang di dalam gelas akan terasa asin. Tapi ketika garam itu ditaruh di dalam telaga, menjadi asin atau menjadi tawar Bapak Ibu? Menjadi tawar.
Nah, disitulah kolbu atau hati manusia yang mendasarkan ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala, maka dalam hidupnya akan timbul rasa sabar. Karena ikhlas itu hubungannya dengan sabar. Barang siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka tidak akan mampu ikhlas. Apalagi disuruh nah, yang ada menahan sabar. Ketika sudah tidak tahan, sabar ada batasnya. Nah, mau menghamuk biasanya nang kayak itu. Sabar ada batasnya ini. Nah, mau menghamuk itu hati-hati. Nggih, selisih aja, jauhi. Nah, daripada ketemu syaiton. Karena di kajian kemarin manusia yang hidup tanpa hati atau kolbunya hidup, maka mereka mampu membunuh sesama manusia. Mereka mampu menjolimi, menyakiti sesama manusia. Karena hanya hidup-hidupan saja, tubuhnya saja, kolbunya tidak ada menyala cahaya nur Muhammadnya. Tidak ada menyala cahaya zikirnya. Karena hati terlalu banyak dosa dan maksiat yang tidak mau mereka membasuhnya dengan kalimat ikhlas. La ilaha kalimatul ikhlas. Artinya ikhlas dikatakan di surat Al-Ikhlas, siapa yang mampu ikhlas sebujurannya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kita baru seminggu sholat subuh di masjid. Jamaah saja maunya dilihat tetangganya. Lalu ribut menyalakan motor. Dengan harapan terlihat tetangganya. Ini yang akan menjadi saksiku nanti secara syariat. Apakah tidak cukup Allah yang menyaksikan? Inilah bahayanya. Karena sir ikhlas itu ketika seorang hamba, seorang manusia yang tadi belajar di syariatnya, mereka ibadah selalu meminta imbalan kepada Allah. Betul di syariat seperti itu ya. Mintanya apa Bapak Ibu? Mintanya rezeki lancar. Kalau pergi ke kiai, nak kamu harus mengamalkan amalan ini, tetapi syaratnya jangan tinggalkan sholat. Nah, pasti rajin itu. Karena apa? Bukan karena Allah. Karena fadilahnya sudah dijabarkan, ketika meninggalkan sholat maka rezekinya lalu rajin berarti bukan karena maka akan celaka atau sia-sia. Memang akan didahulukan dunianya, betul, dilancarkan rezekinya, betul, tapi habis nanti di akhirat. Lalu apalagi di syariat? Minta imbalan apalagi Bapak Ibu? Semua masalahnya rajin sholat, dekat sama Allah, nangis sama Allah, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Engkau ya Allah menyelesaikan semua masalahku ini ya Allah. Karena dikatakan dia berpegang bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, maka perbaiki sholat dan sabar. Dia lupa bahwa landasan untuk ibadah harus ditekankan kepada sir daripada ikhlas itu Makanya ini dikaji Bapak Ibu. Kadang ini yang sering kelupaan. Tanpa sir ikhlas tidak akan sampai ibadah kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi Bapak Ibu? Mintanya pasti pahala. Makanya bisa paling depan, rebutan di depan. Nah,
Berarti yang di belakang, enggak dapat apa-apa jangan-jangan. Setelah meminta pahala, lalu menukarnya dengan harapannya mendapatkan surga Firdaus. Ya, betul Bapak Ibu ya. Ini normal, logika secara syariat. Buat apa sholat kalau tidak mendapatkan pahala? Buat apa sholat kalau tidak dapat surga? Ya Bapak Ibu ya, seperti itu biasanya. Kalau surganya dihilangkan, lalu nerakanya ditetapkan, oh pasti nggak ada yang sujud ya. Oh percuma sujud ya, yang ada cuma neraka. Dia lupa bahwa ada Allah Subhanahu, bahwa surga dan neraka itu merupakan hamba. Dia lupa ternyata. Dia beribadah mengintervensi. Mengintervensi itu apa? Mendikte, mengarahkan, mengharuskan Allah mengabulkan segala hajat dan keinginannya. Nah ini yang bahaya loh Bapak Ibu. Disyariatkan kebanyakan seperti itu. Dia ibadah, dia taat, dia rajin, tetapi dia mendikte Tuhan supaya dijadikan Tuhan itu pengabul daripada seluruh doa. Berarti Tuhan dijadikan pelayan hawa nafsunya. Nah ini yang harus kita kupas karena ini sangat bahaya. Kalau tidak begini aku tidak mau lagi sholat, ya Allah. Nah akhirnya jadi ateis. Tidak bertuhan, keluar dari agama Nah ini sangat bahaya karena yaitu tadi pemahaman ilmu sangat penting Bapak Ibu. Karena dikatakan bahwa ketika kita beribadah tanpa ilmu akan sia-sia. Berilmu tanpa ibadah, nah hukumannya siksa api neraka karena punya ilmu tidak diamalkan. Ya Allah, ya Robi. Ini tadi tingkatan daripada syariat. Jangan sampai kita yang seperti ini Bapak Ibu. Seandainya hanya ada neraka ya tetap kita sholat. Tetap kita beramal, beribadah, berbuat kebaikan. Demi apa Bapak Ibu? Demi apa? Demi mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan bahwa aku ini mampu memasuki surga bukan karena amal ibadahku. Hadis sahih Bukhari. Tapi karena apa? Ini selevel Nabi nih yang mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah, junjungan Nabi besar kita, masuk surga karena karunia, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh Bapak Ibu. Jadi mustahil manusia masuk surga itu karena amal ibadahnya. Ini yang harus kita ingat. Kenapa bisa mustahil Pak? Ya karena sudah kita jelaskan. Umur kita 40 tahun seandainya dibagi 2. Habis umurnya yang 20 tahun untuk istirahat. Nah, berarti tinggal 10 tahun. 10 tahun dibagi 2 lagi. Yang tadinya beribadah sudah mengenal Tuhannya, dan yang beribadah sebelum mengenal Tuhan. Dibagi imbang saja. Setengah. Tinggal 10 tahun. 40 dibagi 2 tinggal 20. 20 dibagi 2 tinggal 10. Nah 10 tahun. Nah, ibadah yang sudah mengenal Allah, kita anggaplah ini sudah dia mengerjakan ibadah dengan sir ikhlas. Nah, ini hebat, ini sudah levelnya para wali Allah ini. Tetapi dikurangi
dengan dosa dan maksiatnya. Kira-kira bisa dibagi atau habis? Artinya amal ibadah manusia tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala cacat semua, serba kekurangan. Karena diuji sakit saja mengeluh. Ya. Diuji lapar sedikit mengeluh. Diuji kekurangan harta benda sedikit saja mengeluh. Tidak ada syukur-syukurnya. Ya syukur dijadikan manusia, bukan dijadikan kambing. Nah, kalau kambing lah ini bahaya. Ketika korban harus merasakan. Nah inilah sakitnya kalau tidak mengaji. Kalau hidup hanya mengutamakan sifat binatang. Wajar kalau disembelih. Karena nah, itu loh maksudnya. Oleh sebab itu kita harus malu sama Allah. Kalau ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka kita sudah sering mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahayaya. Nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tuh, Bapak Ibu, jangan sampai kita ini setiap hari circle hidupnya tidak ada perubahan kualitas ibadah. Karena ikhlas ini yang paling penting dan utama, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ibadah hanya didasarkan kepada buku kitab fadilah amal. Ini bahaya. Diadakan kitab fadilah amal itu secara syariat hanya membuat seorang hamba ini rajin beribadah. Kalau Senin amalannya ini, fadilahnya ini, zikirnya ini. Nah, hari Selasa beda lagi nanti. Hari Selasa zikirnya ini, amalannya ini, fadilahnya ini. Kalau sudah hari Jumat, baca surat Al-Kahfi. Nanti kayak gini. Nah, itu yang ditancapkan ke dalam kolbu. Berarti yang diharapkan ridhonya Allah atau fadilah daripada apa yang kita baca, Bapak Ibu. Ya pasti mengharapkan artinya kita masih beribadah di tingkat dasar syariat. Ibadahnya manusia, seorang insan yang tertolak di sisinya Allah Subhanahu, mengharap pada tidak mengerjakan. Amal itu mengikuti niat, bukan niat yang mengikuti amal. Contohnya di mana? Sholat. Masa iya? Sholat dulu, selesai baru niat. Selesai sholat berarti usolli fardhu subhana. Di awal atau di akhir? Di awal sebelum mengerjakan berarti amal mengikuti niat. Niat itu datangnya dari kolbu. Kolbu menggerakkan tubuh dijadikan amal nyata ke batang tubuh. Berarti yang menggerakkan batang tubuh beribadah kita atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar tafakur toh. Tafakur itu merenung. Jangan sampai kita ibadah sia-sia. Sayang Bapak Ibu, umur kita berapa sudah? 40, 50, 60. Nah, Rasul 63. Maka kita diharapkan untuk pendek. Jangan merasa kita ini aman dari azab daripada api neraka. Ya karena habis tadi dikatakan amal kita ini tidak ada yang sempurna.
Oleh sebab itu berjalan di muka bumi janganlah dengan kesombongan, janganlah dengan ketakaburan, dan janganlah dengan sifat riya atau dengan ujub. Nah, tidak perlu kita sekarang menilai ibadah orang lain. Fokus kepada ibadah diri sendiri. Awang ibadah aja nggak ada yang benar. Yang benar pun dikatakan banyak cacatnya. Seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, kita sebagai manusia kenapa tidak tafakur? Sebegitu baiknya Allah, sebegitu ar-Rahman ar-Rahimnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena ketika manusia sudah meluruskan niatnya, mengikuti istiqomah di jalan yang lurus, di jalan ikhlas, maka Allah akan memberikan karunia-Nya. Disinilah orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu, baru dikatakan Islam. Karena Islam itu ketika mereka mampu melepaskan keakuan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana kita kok sombong ibadah? Nah, takabur, ujub, riya. Lalu berpenampilan yang berlebihan. Jangan dibawa Bapak Ibu. Titel itu jangan dibawa. Karena berlakunya hanya di dunia. Titel apa saja. Ustadz kah, ustazah kah, kiai kah. Apalagi haji atau hajah. Jangan sampai masuk ke Indonesia. Nah, itu loh pendatang. Masuk ke Indonesia kok dikatakan pendatang. Jadi ini yang harus dipahami. Karena titel itu terkadang membuat kita takabur. Titel itu membuat kita sombong. Titel itu membuat kita lupa diri. Kalau sudah pulang, orang Indonesia lagi. Yang dikatakan Pak Haji, Bu Haji itu ketika di Tanah Suci aja. Nah, woi pendatang gitu. Ini kenapa kita ulas? Ya untuk mengikis ketakaburan kita. Jangan terlalu berbangga di diri, jangan lalu meremehkan yang belum umroh, jangan meremehkan yang belum haji secara syariat. Karena hakikat haji, kita di majelis sudah menemui, kita sudah mendatangi panggilan daripada Allah Subhanahu. Nah inilah qalbun mukmin baitu di sini loh Bapak Ibu. Di sini bertemunya. Di Arafah disuruh diam. Ngapain? Diam. Mendiamkan seluruh kesadaran kita agar kita mampu melihat siapa nang melihat. Yang basar siapa Bapak Ibu? Nang basar Allah kah kita? Allah. Nyatanya 7 sifat tersimpan di dalam sir hayatullah. Dikatakan ruh ketika keluar masuk menjadi napas. Nyatanya kita ini ketika tidur tidak bisa apa-apa. Disitulah ketika tidur kita harus belajar makrifat guring. Makrifat guring apa? Itulah nyatanya kita terbujur kaku. Bisa ibadah? Ada bisa. Itulah kita. La haula wala quwata. Yang menjadi illa billah, yang keluar masuk itu. Dikatakanlah sifatullah.
Sifat tidak terlepas daripada zatullah. Zat itulah yang mewakili Tuhan semesta alam yang meliputi kita, Bapak Ibu. Disinilah sir ikhlas inilah yang menghancurkan yang namanya kesombongan manusia. Coba Bapak Ibu, kalau mau bahagia, besarkan Allah di dalam kolbu kita. Ini takbir Allahu Akbar. Yang besar masalahnya, yang besar keluh kesahnya. Subhanallah. Yang besar apalagi? Ujiannya. Begitu besar ujianku ya Allah, kapan selesainya? Serasa tidak kuat aku. Nah, ya Allah, ya Rabb. Berarti kita merasa ada di. Sudah saya katakan, ketika kita merasa ada diri, disitulah sumber penderitaan kita, Bapak Ibu. Coba kita renungi, bukankah Lombok tidak pernah terpisah dengan pedasnya? Bukankah matahari tidak pernah terpisah dari cahayanya? Bukankah garam pun juga tidak terpisah dari asinnya? Begitu pula Allah dengan Muhammad tidak pernah terpisah dengan insan. Itu loh Bapak Ibu. Makanya sir ikhlas ini sebagai perjalanan takholi. Takholi itu apa? Yang pertama membersihkan. Yang dibersihkan penyakit ini yang bercokol nih, wah luar biasa ini. Ini yang selalu menuntun kita untuk memasuki gerbang-gerbang pintu neraka. Ini penyakit kolbu, penyakit takholi itu membersihkan. Caranya bagaimana? Basuh dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, ditalkin Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kan sudah saya katakan, ditalkin. Supaya apa? Hidup kita ini bahagia, hidup kita ini tenang, hidup kita sejahtera. Nah, kalau nggak nurut Allah, berarti nggak nurut Al-Quran. Kalau nggak nurut Al-Quran, berarti tidak memegang sunnah. Bagaimana hidup di dunia? Sekali aja tau Bapak Ibu. Masa mau menderita terus, sengsara, penuh drama. Makan tidur pun tidak enak. Nah, banyak masa. Karena apa? Yang dibesarkan bukan Tuhannya. Katanya sudah bersahadat, menyatakan Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, menyatakan bahwa tiada yang wujud, tiada yang nyata, kebatang tubuh menjadi wujudullah, merupakan zat dan sifatnya Allah Subhanahu. Nah ini tadi loh. Oleh sebab itu sir ikhlas rahasianya tersimpan di kulhu Allahu. Allah tidak mau diduakan. Kalau kita yang masih merasa bisa sholat, kita yang masih merasa bisa puasa, kita yang masih merasa bisa zakat, kita yang masih merasa bisa berbuat baik dan bersedekah, maka siap-siap kita tergelincir di dalam syirik yang halus, yang tersembunyi. Akhirnya celaka Bapak Ibu. Karena ya itu tadi, bisanya kita sholat karena diizinkan oleh Allah Subhanahu. Karena diizinkan lalu timbullah niat. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan bingung kalau melihat di masjid ada orang datang, dia tidak sempat melafazkan niat, langsung Allahu diterima. Karena apa? Dari rumah sudah punya niat, setelah wudhu ke masjid mau sholat maghrib sudah dipasang niat. Karena hakikat niat tanpa huruf tanpa
dia yang terlintas di bilik kolbu. Kalau usoli itu melafazkan nih. Nah, terus kita ini ibadah niatnya apa? Itu yang harus kita pasang sebelum kita menjalankan, menegakkan sholat 5 waktu ataupun sholatul daimun, ataupun kita menegakkan yang namanya sholat yang secara terus menerus kita kerjakan selama 24 jam. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita yang masih merasa mengerjakan, berarti keji dan menjolimi diri sendiri. Karena ibadah kita gugur di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi secara syariat, ibadah secara syariat. Apakah kita masih tergolong di dalam syariat ini tadi? Karena jangan sampai ada niat di dalam niat. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita rajin sholat tapi menginginkan Allah mengabulkan hajat berarti tidak percaya lawan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ibadah itu jalani dengan ikhlas. Arti ikhlas memurnikan pengakuan diri nang ada, nang mengerjakan, nang menggawi ya zat dan sifat itu sendiri. Allah tidak perlu disembah, sudah mulia. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Tapi kenapa Allah menyuruh kita ibadah? Karena Allah ingin melihat siapa hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa itu loh Bapak Ibu. Tapi jangan lalu seperti ini, lalu kita koler beribadah. Wong beribadah aja masih banyak cacatnya. Luar biasa. Itu loh, bagaimana kita itu tidak cinta Allah. Bagaimana kita kok sering lupa sama Allah ya. Tujuan kita kok dunia terus. Belajar tasawuf pengen jadi wali, zikirnya kencang ya, mudah-mudahan dapat karomah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingin karomahmu ya Allah. Nah, ini ya salah satu tujuan yang menjadikan seorang salik akhirnya terlepas daripada tujuan perjalanannya. Diberi keramat sedikit lupa. Rasa bangga, bahaya ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu belajar sir ikhlas ini sangat penting Bapak Ibu. Apa tujuan kita ini apa? Ibadah sholat, zikir, pergi ke majelis, capek-capek jauh-jauh ini tujuannya apa? Hanya satu, tetapkan di dalam qalbu kita satu saja Bapak Ibu. Lillahi itu karena disitulah tadi kita jarang tafakur. Kita ini kalau mencintai yang fisik, yang wujud cepat, mencintai baju yang bagus cepat, mencintai serba wujud yang elok-elok cepat, dan cepat ingin memilih. Betul Bapak Ibu. Kalau jangan pacaran dulu ngelihat cantik bunga semua ingin aku manikahi inya. Nggih Bapak Ibu. Ya karena rata-rata manusia, rata-rata kebanyakan ya seperti itu. Kebanyakan mereka melihat zohirnya, nampak bungas, nampak bagus, lalu mempunyai keinginan untuk memilih. Nah, jarang kita ini aku ingin menikah, niatku hanya ibadah. Pilih nang hitam yang kada bunga. Subhanallah. 10 tahun, 15 tahun, biniknya sudah kariput.
Nah, ada bini nang masih muda nah tali urip di jalan. Subhanallah. Nah, artinya apa? Masih kita tertipu daripada casing, tertipu daripada penampilan zahir. Kita masih terhijab, tercover kesadaran diri bahwa yang ada hanya Allah. Yang cantik siapa? Sifatnya Allah, keelokan Allah. Yang gagah siapa? Sifatnya Allah. Nah, kalau sudah di situ yang terlihat hanya Allah, mustahil kita ini mempunyai niat untuk berbuat maksiat, menjolimi diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Itu ikhlas Bapak Ibu. Nggih. Jangan sampai kita ini keluar dari majelis lalu merasa paling berilmu, merasa paling hebat. Jangan keluar dari majelis tawaduk, rendah hati. Bungul banar, alhamdulillah, tambahi cilai. Ini dibungulkan orang marah sarikinya. Nah, berarti merasa pintar. Ya Allah ya Rabbi. Anu itu nah, dengan suara aja sakit hatinya. Sakit hati. Berarti harus rajin belajar apa Bapak Ibu? Belajar ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan pengakuan diri yang ada hanya zat sifatnya Allah yang tajali ke batang tubuh. Kalau kita belum takholi, belum membersihkan hati, bagaimana merasakan hadirnya tajali zat sifat Allah ke batang tubuh? Nggak bisa. Hati ini gelap terus Bapak Ibu. Sedikit masalah hamuk, sedikit diuji hamuk. Pokoknya di rumah itu banyak piring berterbangan. Bos. Subhanallah. Yang ikhlas Bapak Ibu, belajar tauhid itu yang ikhlas, yang sabar. Bagaimana bisa ikhlas toh Pak? Saya itu sudah sabar. Lah ini belum sabar ini. Karena merasa punya ikhtiar, merasa punya usaha. Bahwa usaha ikhtiar datangnya daripada Allah Subhanahu. Betul Bapak Ibu? Karena amal mengikuti niat. Bangun tidur niatnya apa? Maka amal mengikut daripada niat yang Allah terbitkan daripada sir kepada nyawa, kepada hati, lalu nyata ke batang tubuh. Berarti batang tubuh ini sebetulnya ya seperti patung tuh Bapak Ibu, benda mati, bisa bergerak karena hayat yang membungkus 7 sifat. Lah kok nggak mengakui loh? Yang ada ini zat sifatnya Allah yang nyata tajalli. Tapi kita bukan mengaku menjadi itu Tuhan, bukan napas ini sebagai Tuhan, gitu loh. Jangan salah paham. Napas ini refleksi, gambaran daripada sifat laisa kamisli syah. Nah, tidak berwarna, tidak berbau, kada guring, kada lapar, nah, kada berubah. Nah, itu napas ambekan, hidup, urip atau hayat. Nah, ikhlas inilah yang akan menjadikan kita seorang insan kamil mukamil, dirahmati, diridhoi, diberi kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tahu dari syariat tadi, maka naikkan pemahaman kita untuk beramal ibadah kepada tingkatan tarekat. Tingkatan tarekat itu apa? Dia beramal, beribadah sami'na wa ata'na dengan Tuhannya. Ikhlas Bapak Ibu, lillahi ta'ala. Yang dicarinya hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga kah? Tidak ada neraka kah? Tidak peduli pokoknya. Terus zikir kalau di tarekoh.
Zikirnya berapa Bapak Ibu? Minimal 500.000. 500, nggih? Atau 1.000. Nanti naik 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Kenapa orang tarekat seperti itu? Karena melatih seorang insan untuk selalu mencintai daripada Tuhannya. Orang kalau sibuk zikir, terlintas enggak Bapak Ibu untuk berbuat maksiat? Orang yang banyak angan-angan karena kondisi kolbunya hampa. Makanya Bapak Ibu pernah nggak ngalami? Tidak ada masalah kok perasaanku nggak enak. Kok bawaannya mau marah aja. Nah, pernah Bapak Ibu? Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tapi bawaannya mau marah, mau emosi. Nah, pertanda berarti rigat, kotor, banyak maksiat dan dosa yang belum dibasuh. Nggak ada masalah, tapi moodnya, perasaannya kok maunya marah terus. Nah, rusak moodnya karena nggak pernah dizikirkan. Berarti di hatinya bukan membesarkan Tuhan, yang dibesarkan dunia dan seisi. Maka dikatakan kita ini kan penduduk surga, kok lupa maunya tinggal di dunia terus, tidak ingat kita untuk menyiapkan bekal ke akhir. Nah, kok maunya hidup di dunia terus, nggak ada khawatir atau takutnya inilah. Ya, orang pulang kan sewaktu-waktu tuh Bapak Ibu. Masa enggak terpikir? Dari sini bisa saja besok pagi, ya saya berpulang ke rahmatullah. Alhamdulillah. Omong enak kok. Siapa yang mengatakan enggak enak? Berarti mereka yang belum bertemu dengan belum tahu nikmatnya pertemuan dengan kekasihnya. Menyatakannya dengan iman, bukan ucapan lisan saja. Ini di sini siapa yang ada? Inilah Bapak Ibu. Pantas hati itu banyak sedih, banyak bimbang, banyak galonya karena tidak ada Allahnya di sini. Sholat dia, setelah sholat dunia yang isi. Jarang dia zikir, berat dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketemu 100, istirahat dulu. Ya Allah, sudah dikatakan, ya sudah dikatakan. Saking cintanya Allah kepada kita, kalau Allah sudah cinta, seberapapun rusaknya, cacatnya amal ibadah kita, maka akan ditutupi Bapak Ibu. Maka akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu. Kalau kita itu sudah berjalan di dalam ibadah itu dilandasi ikhlas Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Masa ia tidak terpikir? Ya? Begitu cintanya Allah kepada kita, lalu kita dihidupkan di dunia, diberi rezeki, diberi kesenangan, tetapi kok sering melupakan Allah ini. Kisah atau ceritanya bagaimana ini? Kan bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sholat kita ini yang diterima yang mana? Tidak tahu kita. Kita kalau dengan ibadah kita harusnya buruk sangka supaya tidak takabur. Wah, sholatku ini habis ini kalau dibagi semua nggak ada satu-satu pun yang diterima. Ya Allah, ya Rabbi, hidup jangan menuruti kesenangan hawa nafsu, ya. Hidup kan bukan di sini saja, ya. Awal dari permulaan ketika kita memasuki alam barzah. Mana yang katanya suami setia, mana? Yang katanya istri hidup semati, mana? Ucapannya itu fana semua, fata morgana. Maka jangan terlalu-lalu hidup di dunia. Sering saya katakan, Allah dan Rasulullah itu tempatkan cintamu yang nomor 1. Karena anak, istri, suami itu merupakan
bukan pinjaman, berarti bukan milik kita. Yang meminjami juga Allah Subhanahu. Nah kok kita lupa ini? Ya? Setelah berkeluarga lupa akhiratnya, terlalu senang dengan berkeluarga, punya anak lalu terlalu fokus kepada anak-anaknya, punya cucu lalu terlalu kesenangan untuk cucunya. Jadi terbagi nih rasa cintanya. Maka yang setia Allah dan Rasulnya, amal ibadahnya, sedekahnya. Yang lainnya habis. Dan gurunya yang selalu menyertai anak didik, anak muridnya, saliknya menuju kepada Allah Subhanahu. Lainnya ndak ikut, Bapak Ibu, ndak ikut. Motor mau dimasukkan dimarahi orang kok. Motor mau dimasukkan ke kubur. Motor ini menang digadang-gadang, subhanallah. Suami yang katanya mencintai, ya, ndak sampai bertahan malam, Bapak Ibu, pulang juga. Nah, kebinian juga sama aja. Nah kayak itu. Lalu hidup ini jangan terlalu mengharap selain daripada Allah dan Rasulullah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jika sudah kita terpandang siapa hakikatnya yang ibadah, siapa hakikatnya yang menggerakkan kita, harusnya kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Okay? Oleh sebab itu orang tarekat itu dia rajin berzikir. Karena di dalam kalbunya mulai Allah pancarkan nur daripada Muhammad Rasulullah. Kalau sudah terpancar terang Bapak Ibu, terang. Ada ujian, ada cobaan, ada masalah, ini ringan. Tidak ada yang namanya menilai orang, membenci orang. Tidak ada. Merasa benar sendiri, hebat, alim, tidak ada. Yang ada siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu loh, illallah ditancap, ditanam. Jangan kesusahan yang ditanam. Okay? Guring yang terngiang-ngiang nih hutang ternyata. Yang terngiang-ngiang kekurangan daripada rezekinya. Ya Allah, meremehkan bujur lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa esok ketakutan kada makan, berarti kada bujur untuk Bapak Ibu. Pian ini siapa kira? Sudah dinyatakan, sudah dihabiskan rezeki. Adanya kita ini mazarnya tajalinya dari zat dan masih galau, masih ketakutan. Subhanallah, la ilaha illallah. Tetapi kekurangannya orang beramal di tingkat tarekat pun ia merasa hamba. Berarti masih ada dualisme, ada hamba, ada Allah Subhanahu. Nah, ini rajin, kholwat ya rajin, sholat rajin, zikir yakin, tetapi masih mengakui mereka hamba, menyembah kepada Allah Subhanahu. Maka timbul yang namanya muraqabah. Nah, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagus. Ini sudah top sebetulnya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya timbul rasa sifat malu, Bapak Ibu. Manusia ini kalau nggak ada rasa malunya, selesai. Kalau di tempat keramaian gini, bujur aja, baik-baik saja. Tapi ketika sendiri, nah itu tadi, itulah ujiannya. Apa nang digawi ketika sendiri? Merasa sendirian kah? Atau merasa apa?
Ketika sendiri berarti disitulah harusnya kita memposisikan, memakomkan diri menuju ke fana. Fana itu hilang. Yang hilang bukan tubuhnya, tapi pengakuan ananiyah, adanya diri sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi tarekat ya Bapak Ibu. Tapi harus terus diperbaiki sampai kepada ibadah makom ikhlas menuju makom hakikat. Nah, di dalam makom hakikat ini tadi Bapak Ibu, seseorang ibadah itu ketika dicela tidak emosi, ketika dipuji tidak tersanjung, karena segala puji hanya milik Allah. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kalau mengkaji ilmu tasawuf, titel harus ditaruh. Karena akhir dari titel ini ya, nah, almarhum. Jangan sampai almalun. Nah, almarhum itu yang dirahmati, bukan menunggu kita berpulang yang sebujurannya. Kita pulangkan saat ini supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau al-mal'un dilaknati, nah kemanapun kita pergi sama Allah saja sudah dilaknati, apalagi dengan makhluknya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita menempatkan ibadah kita di makom hakikat, disitulah sampai kepada mempanakan. Setelah taholi, tingkatannya taholi. Setelah mengkosongkan segala hal sesuatu yang tidak baik, lalu mengisi dengan sifat-sifat ketuhanan, maka terlihat tajalli. Yang tajalli siapa? Terlihat Bapak Ibu, zat dan sifat itulah yang berkuasa ke batang tubuh kita. Jadi seperti itulah ketika kita sampai kepada makom hakikat sir ikhlas, maka hilanglah pengakuan ananiyah bahwa kita yang mampu beramal ibadah. Hilang rasa pengakuan bahwa kita yang mampu berbuat baik. Karena siapa yang beribadah, beramal dan berbuat baik ialah zat dan sifat Allah yang dinyatakan ke batang tubuh, karena Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu sering saya katakan, kalau kita sudah mulai koler itu malas apa? Malas ibadah, malas beramal yang baik, malas yang namanya bersedekah, banyak harus beristighfar. Karena tidak diinginkan kebaikan daripada diri kita. Bisa sholat karena dikehendaki Allah. Bisa beramal ibadah, berbuat kebaikan pun karena kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita Bapak Ibu. Disitulah kita harus terus mencintai Allah ketika kita diberikan istiqomah di dalam rajin ibadah. Bisa 5 waktu, jangan takabur, jangan mencela orang lain atau tetangga kita yang sholatnya belum istiqomah. Didoakan Bapak Ibu, yang belum mampu istiqomah jangan dicela, jangan dijauhi, didekati, dirangkul dengan kasih sayang, didoakan yang baik-baik. Jangan merasa kita yang mampu ibadah, kita yang mampu beramal, karena kulhu Allahu. Nah, seperti itu. Yang bergerak, yang diam hanya daripada kehendak izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Ya, disinilah pintu daripada keselamatan. Kalau Allah sudah ridho kepada kita dengan seizinnya, Bapak Ibu,
Nggak usah minta. Surga itu merupakan hadiah. Kalau belum merasakan surga di dunia, mustahil mendapatkan surga di akhir. Surga di dunia apa Bapak Ibu? Awaludin ma'rifato. Surga di dunia ketika kita mengenal Tuhan, maka hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Timbul yang namanya bahagia. Karena ketenangan, ketentraman bukan dari materi, bukan karena rajinnya kita jalan-jalan. Itu namanya bukan tenang tapi senang. Senang itu bosan. Kalau sudah ke pantai mau nyapu, pulang. Ini di dunia tapi nggak mau pulang ke akhirat. Punya kampung halaman maunya pulang kampung setiap tahun. Sering saya ulang-ulang ya. Mulai awal bulan sudah nabung, dari Januari sudah nabung ya. Nah ini mau pulang ke akhirat nggak ada tabungannya. Subhanallah, jangan seperti itu, okay? Di majelis kita saling mengingatkan, bukan berarti saya di sini yang menyampaikan amanah yang paling hebat, yang paling alim, kada. Pian inilah yang hebat, pian ini yang alim, ya. Tapi pian pura-pura saja, hanya mendengarkan ulun saja. Maka itu maksudnya saling mengingatkan. Kada ada di sini namanya niat untuk menggurui, kada ada saling mengingatkan pang di dalam kebaikan. Jadi sering ulun padahakan bahwa ulun ini sama banyak hilah banyak dosanya, tetapi marilah kita bersama-sama di dalam majelis yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pulang dari majelis kita kembali beriman, bertakwa, fana wal bako kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini mampu menghantarkan kita ketika berpulang daripada majelis untuk mengamalkan sir daripada ikhlas itu sendiri. Ikhlas memurnikan pengakuan bahwa yang beribadah, yang beramal kebaikan hanyalah zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada kisah, habis kita. Kada ada yang bisa disombongkan lagi. Kada ada yang bisa menjadikan kita takabur lagi. Mudah-mudahan sepulang dari sini, dari majelis, kita mampu mencontoh sifat kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena puncak daripada mengkaji ilmu agama, Bapak Ibu, ialah mentajalikan sifat Tuhan itu sendiri. Paling tidak sifat dua itu, Bapak Ibu. Kasih sayang, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kasih sayang kepada sesama manusia, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus rajin-rajin lagi mengkaji ilmu agama. Karena mengkaji ilmu agama mengikis ananiah, akuan diri yang masih bercokol di kalbu kita. Terima kasih ulun sampaikan kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah melunaskan hutang-hutang kita. Allah melancarkan rezeki kepada kita, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.